action let's go 추억 건물을 찾으러 Selamat sore Ibu Putri, perkenalkan saya Suci Indriani dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan program dengan prodi. Dengan program studi. Oh iya. Sebelumnya selamat sore, perkenalkan saya Suci Indriani dari Universitas Negeri Yogyakarta. Apa? Oh iya Bang. Jangan dipotong, jangan enggak. Oke. Selamat sore Ibu Feby, sebelumnya perkenalkan saya Suci Indriani dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sebelumnya saya ingin mewawancarai Ibu dengan mengenai dunia pendidikan dan pengalaman Ibu selama mengajar. Apakah Ibu bersedia menjawab pertanyaan saya? Oke, bersedia. Baiklah, pertanyaan pertama. Apakah Ibu bisa memberikan sedikit latar belakang Ibu? Oke, boleh ya. Selamat sore semuanya. Perkenalkan saya Febrianteka Putri, akrab disapa Putri ya. Oh, iya. Saya ini latar belakangnya menjadi guru itu semenjak 5 tahun. Udah 5 tahun saya menjadi guru formal dan guru non formal. Nah, tetapi untuk 2 tahun belakangan ini saya sekarang menjadi guru non formal. Nah, guru non formal di sini saya menjadi guru TPA. Guru TPA saya sudah 5 tahun dan guru inklusi atau shadow teacher saya sudah 2 tahun. Lumayan lama ya. Sudah berapa lama Ibu mengajar sebagai seorang guru? Itu tadi saya sudah mengajar sudah 5 tahun ya untuk totalnya, tapi untuk shadow teacher atau guru inklusi saya 2 tahun belakangan ini sudah menjadi guru inklusi. Saya ingin bertanya tentang motivasi sehingga Ibu mau mengajar. Motivasi saya dulu awalnya saya cuma coba-coba ya, soalnya berawal dari guru les-lesan dulu sama guru TPA, karena dulu kan saya masih mahasiswa. Nah, mungkin menjadi mahasiswa menurut saya cuma gitu-gitu aja, kayaknya perlu yang lebih lagi nih. Apalagi saya dulu waktu saya kuliah saya jurusan pendidikan juga. Jadi untuk mengaplikasikan pembelajaran yang saya dapatkan di kuliah, jadi saya berinisiatif lah membuka les atau ikut dengan kegiatan-kegiatan yang berbau mengajar seperti menjadi guru. Tiba-tiba saya kecantol menjadi guru TPA awalnya. Nah, setelah itu udah lama guru TPA, saya melihat ada tawaran pekerjaan guru bahasa Arab. Nah, saya nyoba jadi guru bahasa Arab. Nah, setelah itu ada tuh kan, karena di TPA saya itu ada anak berkebutuhan khusus. Nah, kebetulan saya juga mengikuti mengajar anak tersebut, jadi saya juga tertarik dengan dunia inklusi. Nah, oleh karena itu saya juga 2 tahun belakangan ini saya mencoba mendalami dunia inklusi tersebut dengan menjadi guru shadow atau guru les anak inklusi atau anak berkebutuhan khusus. Oh, baiklah. Mengajar anak-anak berkebutuhan khusus itu tentu tidak mudah. Saya ingin bertanya, apa yang biasa Ibu lakukan untuk mengajar mereka? Untuk mengajar mereka tergantung ya. Kan sejauh ini saya mempunyai murid yang anak berkebutuhan khusus itu ada 4. Dan tidak semua penanganannya sama. Nah, ada yang menderita tunagrahita atau keterlambatan dalam pembelajaran. Terus ada juga Down syndrome, ada juga ADHD. Nah, penanganannya berbeda. Nah, ada murid saya yang dia itu tunagrahita. Dia cara belajarnya dengan mewarnai dengan elemen-elemen pembelajaran yang dimana itu warnanya warna-warna yang lucu, warna-warna pastel. Jadi dia tuh suka pembelajaran dengan banyak yang mewarnai, menggambar, pokoknya yang banyak bentuk pola. Nah, kalau anak
anak murid saya yang Down syndrome lagi, dia sukanya belajar dengan metode bermain. Kayak misalnya kita mau tambah-tambahan nih, misalnya 3 tambah 3. Nah 3 tambah 3 itu gimana sih? Jadi bukan hanya kita tulis 3 tambah 3, tapi dia sukanya main bola. Nah bola, biasa saya itu menyediakan bola yang kayak kalau di playground itu ada bola-bola kecil. Nah itu saya pakai bola itu, misalnya nah ini 3 bola ini masuk di keranjang, nah tambah 3 bola lagi masuk keranjang, kira-kira berapa. Nah seperti itu. Terus masih banyak lagi. Dan mereka tuh kalau misalnya anak-anak berkebutuhan khusus, lebih sukanya mereka tidak belajar di dalam ruangan. Oh, mereka lebih suka di luar. Iya, di luar ruangan. Tapi tergantung studi lain lagi ya. Kalau yang selama ini saya ampuh, anak-anaknya itu kalau misalnya di dalam ruangan dia jenuh. Kalau misalnya kita belajarnya dalam metode ceramah ya, itu jenuh. Tapi kalau misalnya kita di luar ruangan nih, kita kasih dulu di luar ruangan 10 menit. Terus itu setelah di luar ruangan pasti dia happy. Nah terus sebelum mengajar itu saya pasti ada perjanjian dengan mereka. Kayak misalnya sebelum mengajar, misalnya X ya, nah X, kamu sebelum belajar tidak boleh ada kegiatan bermain ya. Kamu harus mengikuti arahan selama 10 menit. Kalau misalnya kamu tidak melakukan hal ini 10 menit, konsekuensinya apa? Nah, kita jangan untuk memberikan konsekuensi sendiri, tetapi menanyakan ke anak itu konsekuensi yang dia inginkan apa, biar dia bisa bertanggung jawab dengan perkataannya sendiri. Apa alasan ibu ingin bertahan sejauh ini? Alasannya apa ya? Alasannya itu karena yang pertama menurut saya, kalau menjadi seorang guru harus emang bertahan. Kalau misalnya kita tidak bertahan, Indonesia nggak bakal cerdas pertama. Terus itu anak-anak yang menurut saya anak-anak kayak berkebutuhan khusus atau anak-anak kecil, biasanya mereka tuh dengan sendirinya kayak, aku tuh mau belajar kalau sama bu guru ini. Jadi itu yang membuat saya kayak bertahan gitu. Misalnya ada murid saya yang emang dia dari ngajinya itu belum tahu, sampai sekarang udah Al-Quran, dia tetap mau ngajinya sama saya karena mikirnya udah enak sama guru ini. Kalau misalnya saya pergi, dia tuh nggak mau belajar sama yang lain. Itu yang membuat saya bertahan sejauh ini. Kalau motivasi untuk mengajar? Motivasi untuk mengajar pertama itu kayak tadi ya, kalau misalnya saya tidak mengajar, pasti masih ada orang-orang bodoh. Walaupun saya tidak bisa mencerdaskan 100 anak ya, 100 anak sekaligus, tetapi setidaknya motivasi saya dari dulu mengajar itu, saya pengen mencerdaskan 1 orang anak untuk saya sendiri. Nah karena mungkin dari 1 anak yang saya ajarkan, dia bisa mencerdaskan 10 orang, dan mungkin 10 orang yang dia ajarkan nanti bisa mencerdaskan 100 orang yang akan datang. Nah seperti itu. Baik, saya ingin melakukan pertanyaan terakhir. Pengalaman mengesankan apa yang ibu rasakan selama mengajar anak-anak tersebut? Pengalaman mengesankan terlalu banyak ya. Yang pertama itu apa ya, mengesankan semua sih selama mengajar. Ya namanya jadi guru kan banyak suka dukanya. Yang bilang jadi guru tuh nggak enak. Nah sebenarnya enak jadi guru. Ya tergantung kita tuh gimana cara pandangnya. Nah untuk yang mengesankan bagi saya, menurut saya setiap harinya mengesankan, karena setiap hari itu ada pembelajaran yang kita pun bisa belajar dari murid itu. Apalagi yang mengesankan banget, kalau saya tahu dulu kan, saya kan latar belakangnya bukan dari guru inklusi ya, jadi saya rasa saya banyak belajar dari mereka gitu. Kayak pernah saya tuh
saya tuh dibilangin sama murid saya yang inklusi, kalau misalnya anak inklusi atau anak berkebutuhan khusus yang hiperaktif tidak boleh banyak makan manis. Tidak boleh banyak makan manis. Soalnya kalau mereka banyak makan manis, pasti mereka itu makin hiperaktif. Makanya kita kalau misalnya hati kita lagi sedih atau apa, kita tuh pengennya makan yang manis-manis kan. Iya, benar. Karena itu tuh salah satu mood booster. Makanya anak-anak berkebutuhan khusus tidak boleh untuk makan manis. Nah, dari situ pas saya dibilangin itu, saya langsung terkesan gitu loh, kayak wah, ilmu baru nih. Jadi kayak ternyata guru itu bukan hanya seorang yang punya titel sarjana pendidikan, tetapi anak kecil pun atau anak berkebutuhan khusus pun bisa menjadi guru. Nah, seperti itu. Oke, baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mungkin itu yang dapat saya tanyakan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Are you down for this?